What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas terkait email yang diblokir dan pendaftaran email pada saat gue membeli iPhone 14 Pro ini. Di sini gue akan kasih tahu detail-detail cara daftarnya, khususnya untuk iPhone internasional dan iPhone resmi. Ya udah, nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, gue bahas terkait iPhone 14 Pro gue dulu aja ya, yaitu unit internasional atau unit yang kita beli dari luar negeri dan kita bawa serta kita gunakan di negara kita di Indonesia, seperti itu. Sebenarnya tuh gampang banget sih urusan-urusan kayak gini, tetapi kalau teman-teman semua nggak mau ribet, ya udah simple aja. Kalau lu mau beli barang di luar negeri, lu tinggal order aja atau just tipin aja di belanjabos.com via websitenya di sini, ataupun kalian bisa hubungi ke Instagramnya Belanja Bos di sini. Oke? Ya, sebenarnya tuh gampang ya, dan dari Instagramnya Bea Cukai RI di sini sebenarnya juga udah ngeposting tutorial caranya segampang itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada saudara atau kerabat atau keluarga atau apapun ingin membeli produk, intinya nggak hanya iPhone aja sih, semua smartphone yang dibeli dari luar negeri memang harus dilaporkan ke Bea Cukai pada saat sampai ke Indonesia, seperti itu. Kenapa harus dilaporkan? Karena untuk didaftarkan emailnya. Perlu digarisbawahi, daftar email itu sebenarnya gratis cuy. Jadi iPhone 14 Pro ya gua ini sebagai contohnya, daftar email itu gratis. Tetapi, nah ada tetapinya nih yang perlu digarisbawahi. Tetapi pembebasan bea masuknya itu ada keterangannya. Seperti yang dijelaskan oleh pihak Bea Cukai juga, bahwasannya ada pembebasan bea masuk sebesar 500 USD. Itu tandanya apabila produk tersebut masih di bawah harga 500 USD, berarti Anda tidak dikenakan pajak. Ataupun gua kalau misalkan iPhone ini harganya di bawah 500 USD, berarti iPhone ini tidak dikenakan pajak, seperti itu. Tetapi sayangnya tidak. iPhone 14 Pro ini di harga kalau nggak salah, kalau dirupiahin itu 17.540.000. Ini gua datangkan dari Apple Store Singapura langsung. Jadi caranya itu cukup gampang. Apabila teman-teman membeli iPhone atau smartphone lainnya dari luar negeri dan dibawa ke Indonesia, pada saat di bandara ataupun pelabuhan yang berhubungan dengan internasional, kalian langsung ke tempat pendaftaran IMEI. Jadi di situ memang sudah ada tim dari Bea Cukai Indonesia. Ada satu ruangan, atau gue nggak tahu ya kalau di Soekarno-Hatta atau di bandara. Tapi kalau di bagian gue kemarin di pelabuhan itu memang ada satu ruangan di mana khusus untuk daftarkan IMEI. Sebenarnya itu gampang banget ya. Lo tinggal isi linknya ini gue kasih. Nah, lu buka link tersebut terus lu isi datanya. Di situ gue contohkan ya. Cuman memang gue blur karena beberapa privacy. Di situ memang harus ada bukti terkait paspor, terus nomor keberangkatan lo atau kedatangan lo, dan di situ tinggal isi aja datanya semua sesuai keterangan dalam link tersebut. Nanti ketika kalian sudah isi dan kalian submit datanya, maka di email kalian akan muncul QR code seperti ini. Nah, QR code tersebutlah yang di-scan oleh pihak atau petugas Bea Cukai yang ada di situ. Dan di situ gue kebenaran udah minta izin sama pihak petugas Bea Cukai untuk memvideokan alurnya yang seperti apa, biar teman-teman semua tahu, karena memang tujuannya untuk edukasi ke semuanya. Ini kan harga handphonenya 19 juta, itu sekitar 1.275 USD. Nah itu kita kurangin dulu 500 USD, itu sekitar 725 USD lagi, 775 USD lagi. Itu yang kita kenakan pajak. 41% untuk yang non NPWP, 31% yang punya NPWP. Masnya ada NPWP? Ada? Nomor pokok wajib pajak, ada dicantumkan? Sudah. Berarti yang dibebasin $500 ya mas? Iya, itu kalau dia datang langsung ke bea cukainya. Kalau udah keluar, kita nggak kasih lagi pembebasannya. Oke. Oh gitu. Itu ada tenggat hari nggak? Enggak. Oh nggak ada. Jadi kalau baru datang maksimum harus langsung ke sini. Langsung ke sini. Kita masih melayani registrasi tapi maksimum 60 hari. Tapi tetap harus ada info ya, karena misalkan kalau HP yang tanda kutip nih ilegal gitu kan, beli terus pengen didaftarin emailnya itu nggak bisa ya? Nggak bisa, kita kan ada lihat paspor. Okay. Ini bukti kedatangan dari luar negeri. Jadi yang bea cukai itu hanya melayani orang yang datang dari luar negeri. Oke. Ini 31% tarifnya, pajaknya itu 3.825.000. Oke. Langsung kita terbitin aja billingnya. Iya. Tentunya berbeda-beda pajak ya setiap device harganya. Iya, disesuaikan dengan harga handphonenya. Oke. Makasih ya mas.
Ya, seperti gue jelaskan di awal, petugas bea cukai juga menjelaskan hal yang sama ya, terkait peraturan yang memang digunakan oleh pihak bea cukai. Dan itu sebenarnya juga peraturan udah diposting juga sama bea cukai di Instagramnya, kayak gitu. Lalu setelah dicek-cek sama petugas bea cukai, maka akan terhitunglah perhitungannya. Device kita itu harganya berapa, dan tentunya dipotong terkait pembebasan bea masuk sebesar 500 USD seperti tadi gue katakan. Nah, barulah harga tersebut ditambahkan dengan biaya pajaknya terkait bea masuk, PPN, dan PPH. Ya, di sini gue tampilkan datanya. Ya, seperti itu. Kalian bisa lihat sudah dikurangi 500 USD juga, yang seharusnya harganya tuh 17.500.000 tuh sekitar 1.600 dolaran lah ya, kalau kurang lebih kira-kira segitu. Udah dikurangin, jadi dihitunglah dari situ. Nah, total pajak yang harus gue bayarkan itu sebesar 3.343.000. Dan ingat, harga pajak itu setiap device berbeda-beda mengikuti harga dari smartphone tersebut. Oke, apabila kalian menyetujui, akan keluar kode billing dari pihak petugas, dan itu bisa kalian bayarkan melalui m-banking ataupun Tokopedia dan lainnya, kayak gitu. Setelah kalian membayarnya, kalian hanya cukup menunggu aja karena email sudah terregistrasi dan kalian sudah membayar pajaknya. Itu cukup tinggal nunggu. Dan memang benar di sini gua ada salah satu bukti postingan. Gua cukup menunggu kurang lebih sekitar 2-3 jam, dan itu memang menjadi perjalanan gue pulang ke Jakarta, dan lalu sinyal gue langsung aktif dan bisa digunakan, kayak gitu. Jadi memang intinya kalau kalian ingin mendatangkan smartphone internasional atau smartphone yang kalian beli di luar negeri, ya memang secara resminya kalian harus daftarkan emailnya di bea cukai. Cara ngecek email di bea cukai apakah kalian sudah terdaftar, masuk ke link ini ya. Ya, seperti pada iPhone 14 Pro gua, apabila kalian sudah terdaftar maka berstatusnya seperti ini. Kalian bisa lihat bahwa data email telah berhasil dikirim ke database Kemenkominfo, seperti itu. Jadi ketika kalian ingin cek email iPhone yang kalian sudah beli dari luar negeri, atau biasa kita katakan dengan iPhone internasional, nah cek emailnya itu di bea cukai, bukan dengan Kemenprint. Ini berbeda lagi, tetapi nanti akan gue bahas. Sabar. Setelah dipastikan sudah terdaftar seperti itu, ya udah, sinyal kalian aman, dan kalian bisa lihat sendiri di sini iPhone gua sinyalnya aman, terkendali, lancar, kayak gitu. Dan menurut gua cukup mudah ya, dan sangat gampang banget prosesnya. Jadi buat teman-teman yang misalkan ingin nitip saudara, sepupu, atau bagaimanapun, ya kalian tinggal ikutin peraturannya aja. Dan untuk yang internasional atau yang ingin beli dari luar, seperti itu aja, sesimpel itu aja untuk pendaftaran email agar email kalian tidak diblokir alias anti diblokir. Karena sebenarnya logikanya gini ya, tidak mempengaruhi dengan updatean iOS. Ingat, tidak mempengaruhi updatean iOS. Mau iOS update pun, kalau email lu keblokir, ia tetap nggak ada sinyal di control panel lu atau di control center lu, kayak gitu. iPhone lu tidak akan ada sinyal alias no service. Jadi kuncinya adalah daftarkan email kalian atau beli iPhone yang resmi, dalam arti tidak blacklist ya. Nah, di sini gua akan jelaskan. Tapi apabila kalian pengen tetap order unit internasional tapi nggak mau ribet, ya udah kalian langsung aja order ke belanjabos.com. Sesimpel itu. Oke, sekarang kita bicarakan unit-unit second ataupun bisa kita katakan iPhone yang mungkin nggak terdaftar, bisa dibilang ya, atau terlihat terdaftar tetapi pada saat update iOS keblokir sinyalnya. Padahal update iOS itu tidak merusak sinyal sekalipun. Gua tekankan di sini, update iOS tidak merusak sinyal sekalipun. Oke, itu disebabkan oleh email kalian yang belum terdaftar. Logikanya, selama email kalian terdaftar di negara ini, iya, mau update iOS bagaimanapun tetap akan aman. That's it, itu aja yang harus kalian pahamin. Sekarang kita bahas ke unit yang bisa kita katakan tidak dari luar negeri. Kayak gitulah ya bahasa, biar kalian bisa nangkap. Ternyata setelah gue baca dari website Kominfo di sini, nah kalian bisa klik link sumbernya di description di bawah. Jadi ternyata ada dua keterangan atau dua model, blacklist dan whitelist. Kenapa begitu? Seperti dijelaskan dalam website tersebut atau website Kominfo, bahwasannya blacklist itu adalah dimana device-device itu memang belum terdaftar pada SIBINA. SIBINA itu apa? Sistem Informasi Basis Data Email Nasional.
kayak gitu. Jadi gue jelasin analogi gampang ya. Kalau yang unit whitelist itu semua data IMEI iPhone atau smartphone lainnya sudah ada di dalamnya, alias si penjual yang ada di Indonesia ini sudah mendaftarkan ke pihak Kemenprint melalui Kominfo juga tentunya kayak gitu. Tapi apabila yang unit-unit blacklist ini, ya salah satu contohnya seperti iPhone XR gue ini, nah ini adalah unit blacklist sebenarnya. Karena setelah gue cek emailnya di Kemenprint di sini untuk cek emailnya, ini emailnya tidak terdaftar. Jadi bisa kita katakan unit yang XR gue ini adalah unit blacklist. Ya sebenarnya gue apes juga, tetapi ya nggak apa-apa. Kita kan nggak tahu ya gimana ngebedain blacklist dan whitelist. Ternyata gampang ngebedainnya. Ngebedainnya itu cukup kalian cek emailnya di cek email Kemenprint sini. Apabila tidak terdaftar, bisa dikatakan device tersebut adalah masuk kategori blacklist kayak gitu. Tetapi yang harus digarisbawahi juga, apabila iPhone tersebut atau device tersebut sudah aktif sebelum peraturan email ini berlaku, memang adanya pemutihan. Jadi bisa dikatakan email tersebut bisa jadi terdaftar ataupun tidak di Kemenprint, tetap bisa menggunakan sinyal seperti itu, atau bisa dikatakan tetap tidak terblokir. Oke, jadi memang harap-harap cemas banget ya kalau misalkan teman-teman semua di sini yang nonton membeli unit second ataupun unit baru yang masuk kategori blacklist, itu ternyata susah cuy. Nggak bisa, lu kalau nggak daftarin secara resmi nggak bisa. Lu nggak salah, tetapi ada beberapa yang salah di situ. Cuman di sini gue hanya berpesan, jadi apabila teman-teman ingin membeli iPhone, seperti disarankan juga di website Kominfo, bahwasannya wajib banget email tersebut kita cek dulu di cek email Kemenprint kayak gitu. Jadi itu adalah poinnya, oke? Kecuali kalian membeli iPhone tersebut atau smartphone tersebut di gerai resminya, which is contoh kalau iPhone yaitu di iBox, di Gmap dan lainnya, ataupun kalau brand lain seperti Samsung dan lainnya. Ya kalau misalkan kalian belinya di tempat-tempat gerai-gerai resmi, ya menurut gua harusnya itu tidak masalah dan aman-aman aja. Kalian nggak perlu khawatir kayak gitu. Ya sebelum gue tutup video ini, gue mau ucapin terima kasih untuk belanjabos.com yang sudah mensupport video ini. Buat teman-teman yang mau order, silakan ke website Belanja Bos di sini, ataupun kalian kunjungi aja Instagram Belanja Bos di sini. Dan terima kasih juga untuk petugas bea cukai di pelabuhan yang sudah mengizinkan gue untuk record videonya untuk edukasi ke teman-teman. Dan buat semuanya, terima kasih yang sudah menonton video ini. Yaudah, segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.